DPD Laskar Ganjar Puan LGP, Jawa Timur deklarasi dukungan duet Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai Capres dan Cawapres. Bagaimana peluang duet Ganjar Puan bisa berjaya di Pilpres 2024? Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyebut PDIP bisa saja mewujudkan duet Ganjar Puan. Sebab PDIP satu-satunya partai yang bisa maju di Pilpres 2024 tanpa berkoalisi dengan partai lain. Tapi problemnya, Pilpres itu bukan soal bisa maju sendiri, tapi kalkulasi politik rasional yang membutuhkan koalisi dengan partai lain, kata Adi kepada wartawan, Senin, 07.02/2022. Atas alasan itu, Adi pesimistis duet Ganjar Puan akan terwujud meskipun PDIP sudah cukup syarat untuk mendaftar ke KPU. Menurutnya, sekuat apapun PDIP pasti butuh koalisi untuk memenangkan Pilpres 2024. Kalau Capres-Cawapres semuanya dikunci PDIP, partai lain agak sungkan merapat menawarkan diri bergabung, ucapnya. Adi menyebut perjodohan Ganjar Puan tidak akan terlampau kuat jika lawannya dari nama-nama beken seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, hingga Ridwan Kamil. Sebab, pemilihnya akan berasal dari ceruk pemilih yang sama. Butuh ceruk pemilih lain untuk mengunci kemenangan. Di situ butuh koalisi atau mencari pendamping figur lain di luar PDIP. Tapi kalau lawannya lemah, elektabilitasnya tak seberapa, duet Ganjar Puan bisa menang, ujarnya. Lebih jauh, Adi menilai usulan duet Ganjar Puan sebenarnya hanya untuk meredam perpecahan di akar rumput PDIP. Sebab, kata Adi, perpecahan akan mengganggu kondusivitas PDIP ke depan yang bakal banyak melakukan konsolidasi. Sebelumnya, bendera dengan warna dasar merah menampilkan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani berkibar di Surabaya. Bendera berfoto kedua elit PDIP itu dipasang oleh DPD Laskar Ganjar Puan LGP, Jawa Timur. Betul, itu memang suara relawan yang menginginkan Pak Ganjar dan Mbak Puan maju dalam Pilpres 2024, kata-kata Ketua DPD LGP Jatim, Saleh Ismail Mukadar, Sabtu, 5/2. Mayoritas kader ini dari PDIP memang, namun ini non-partai. Memang ini juga suara rakyat, ini non-struktural partai. Saya ini PDIP, kita senior kita nggak mau partai kita benturan di bawah. Ketika pendukung Pak Ganjar dan Mbak Puan ada gesekan kita nggak mau, kita tampilkan gagasan ini untuk menghindari gesekan di bawah, kata Saleh di Gedung Internatio, Taman Jayangrono, Surabaya, kemarin. Berikut hasil 3 survei terakhir elektabilitas Capres 2024. 1. Survei Trust Indonesia. Lembaga Trust Indonesia merilis survei elektabilitas calon presiden Capres 2024, Senin 31/1. Hasilnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto muncul di peringkat teratas. Sementara itu, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengalahkan Ketua DPR RI Puan Maharani. Dari survei itu, ada 26 tokoh yang muncul. Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo muncul di urutan ketiga dengan perolehan suara sebanyak 16,1%. Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani berada di urutan ketujuh dengan jumlah suara sebesar 2,8%. 2. Survei Indikator Politik Indonesia (IPI). Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan Ganjar Pranowo menjadi sosok capres dengan suara tertinggi kedua, persis setelah nama Prabowo Subianto. Survei ini digelar pada 6–11 Desember tahun 2021. Dalam surveinya, responden disodorkan 33 nama tokoh yang dianggap berpotensi menjadi capres. Hasilnya, Ganjar Pranowo berada di urutan kedua dengan jumlah suara sebanyak 20,8%, sedangkan Ketua DPR RI Puan Maharani berada di urutan ke-9 dengan jumlah suara sebanyak 1,8%. 3. Survei SMRC. Lembaga survei Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) merilis survei terbarunya terkait kecenderungan perilaku politik pemilih nasional, Selasa, tanggal 28 Desember tahun 2021 lalu. Hasilnya, Ganjar Pranowo unggul jika pemilihan presiden Pilpres dilakukan pada saat survei tersebut menampilkan deretan sosok yang akan dipilih menjadi presiden apabila Pilpres diadakan saat itu dengan pertanyaan tertutup. Hasilnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat elektabilitas sebesar 22,5%, jauh di bawahnya. Ketua DPR RI Puan Maharani memperoleh suara sebanyak 2,3%.